Anda kembali di Nusantara Petang dan pemirsa, kita masih berbicara dengan Yaya Supriyatna mengenai kebijakan pemberlakuan ganjil genap kembali di DKI Jakarta oleh Pemprov DKI Jakarta. Pak Yaya, tadi Anda mengatakan bahwa memang harus dilakukan pemberlakuan kebijakan atau penerapan kebijakan secara komprehensif dan juga sinergi di segala bidang. Ini seharusnya apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta minimal ya? Ya, pertama begini, pendekatan kan kalau pendekatan transportasi kan hanya satu sektor ya. Padahal sektor ini berhubungan dengan sektor lain yang terkait dengan bidang-bidang ekonomi lainnya seperti aspek kegiatan ekonomi di perkantoran, di pasar, pusat perbelanjaan, pusat-pusat rekreasi. Nah, bagi kita kalau misalnya ada upaya kebijakan yang seperti ini, kalau tujuannya misalnya secara halus menekan perkantoran atau kegiatan untuk mengurangi kegiatan, mereka nanya, kalau kami mengurangi kegiatan, insentifnya bagaimana nih? Khawatir mereka bilang, kalau kami kurangi kegiatan, atau pajaknya tetap harus dibayar. Gitu kan. Yeah. Kewajiban kepada pemerintah tidak dikurangi, sementara ekonomi dikurangi kan menjadi dilema sendiri. Kecuali kalau misalnya nanti instrumen transportasi disinergikan dengan instrumen kebijakan yang terkait dengan persoalan perpajakan. Contohnya begini, kantor-kantor yang memberlakukan work from home itu dapat insentif keringanan pajak, misalnya pajak PPN-nya atau pajak-pajak lainnya gitu kan, atau mendapatkan insentif. Sementara ini kan pemerintah tidak pernah memberikan satu insentif, jadi seakan-akan yang terjadi kewajiban harus ini. Jadi ada tekanan sebetulnya, ada tekanan dalam konteks membatasi gerakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian juga berbicara kepada persoalan-persoalan yang terkait dengan aktivitas yang terjadi. Jadi bagi kita sebetulnya sekarang ini adalah menjembatani supaya targetnya harus jelas dulu. Target kita apa sih yang ingin dicapai gitu kan? Target mengurangi penularan COVID-nya, target mengurangi kepadatan lalu lintasnya, atau target mengurangi mobilitasnya. Iya, sebenarnya ini mungkin memang sudah ada atau seperti peta jalan gitu ya, atau roadmap memang sudah ada di pemerintah, tetapi mungkin tidak diinformasikan atau dikomunikasikan kepada masyarakat. Apakah menurut Anda ini perlu sosialisasi atau hanya di kalangan pemerintahan saja? Iya, ini yang menarik ini. Saya kira kebijakan itu hanya bicara dalam konteks kita memberlakukan kembali. So what gitu loh. Memberlakukan kembali apakah pada persoalan transportnya? Apakah hanya untuk mengurai kepadatan? Apakah untuk mengurai kemacetan? Tapi sebetulnya di balik pembatasan itu tujuannya adalah pengendalian. Pengendalian pergerakan orang. Kalau orang-orang dikendalikan, dibatasi gerakan dengan tujuan tempat kerja, sementara tempat kerjanya tidak pernah melakukan pembatasan gitu kan. Jadi kalau tempat kerjanya tetap full 100%, sementara kegiatan mobilitas itu dibatasi 50%, itu dilema bagi para pekerja. Karena misalnya kantor yang tidak pernah ada suatu kebijakan untuk memberikan keringanan. Harusnya bisa tidak, misalnya nanti ada kantor yang membuat kebijakan. Ini kan ada internal dengan kantor ya. Contohnya begini satu. Kantor misalnya menetapkan siapa yang mobilnya hari ini plat genap. Nah, kalau dia genap, hari ganjil dia di rumah. Sebutkan saja. Jadi ada secara internal kantor pun melakukan upaya untuk mendukung kebijakan ganjil genap supaya tidak merepotkan karyawannya gitu. Iya, belum lagi ini memang pemberlakuan ganjil genap ini dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru di angkutan umum. Ya, di angkutan umum itu yang menjadi persoalan kita. Maka saya mengatakan harus ada namanya kesetaraan, standarisasi terkait pelayanan public transportnya. Contohnya saya lihat ya, yang paling menarik adalah PT Kereta Api melalui PT Komuter Indonesia. Betul-betul ketat mereka tuh memberlakukan standar kesehatannya, jumlah penumpangnya dibatasi, protokol kesehatan mulai dari termogannya sudah berjalan, kemudian antri baris tertib. Nah, pertanyaannya, apakah semua operator angkutan umum nanti bisa membuat standar yang sama atau tidak? Ketimpangan standar itu bisa menyebabkan persoalan baru, karena belum terintegrasinya sistem angkutan umum kita, dari first mile-nya sampai last mile, dari awalnya gitu. Misalnya contoh kan gini, orang itu minimal kalau menggunakan public transport untuk menuju tempat kerja,
itu minimal 2 atau 3 kali perpindahan moda. Di moda utamanya misalnya kereta api, MRT, BRT atau Transjakarta mungkin ketat sekali. Tapi bagaimana yang tadi awal saya katakan, membuat standar yang sama bagi layanan feedernya. Makanya yang terjadi sekarang adalah mengapa fenomena penggunaan kendaraan pribadinya makin meningkat, karena tingkat kesadaran bagi kelompok menengah ke atas dengan penghasilan lebih tinggi, dia lebih care, dia tidak mau terganggu ekonominya, dia tidak mau terganggu kesehatannya, karena begitu dia terganggu, dia diisolasi, itu betul-betul pukulan kepada ekonomi keluarga. Nah, sekarang yang lebih rentan lagi adalah pada mereka yang sehari-hari tidak punya pilihan, tapi setiap hari harus naik angkutan umum gitu. Jadi pertanyaannya, sekarang itu kan jumlah pengguna naik Transjakarta kisarannya penumpangnya baru mencapai 30% lah dari sekitar 800 ribuan di awal sebelum COVID itu. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah mereka yang sehari-hari yang menggunakan Transjakarta atau angkutan umum pernah dilakukan rapid test atau tidak? Melakukan pengecekan atau tidak? Kalau di kereta api dilakukan pengecekan suatu waktu di stasiun-stasiun tertentu. Apakah Transjakarta memberlakukan misalnya sesuatu yang seperti yang sama? Ataukah MRT memberlakukan sama? Ketika tidak ditemukan, barulah kita berani mengatakan bahwa angkutan kita itu beres. Tidak ada penularan. Jadi orang merasa yakin kalau saya berpindah menggunakan public transport, bahwa jaminan dengan public transport yang aman, ternyata hasil rapid test, swab test yang diberlakukan di jalur-jalur Transjakarta itu tidak ditemukan penularan. Ini berita bagus buat kita. Jadi ketika orang meninggalkan mobil, dia merasa saya dilindungi menggunakan public transport. Gitu. Baik, kalau begitu terakhir Pak Yayat, kesimpulan Anda dan juga saran-saran untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta minimal maupun juga pemerintah pusat, ini apa yang harus dilakukan untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemberlakuan kembali ganjil genap, baik untuk secara sinergi dengan lembaga lain dan juga beberapa kebijakan-kebijakan lainnya? Yang pertama begini, harus ada sinergi bahwa ganjil genap ini bukan sekedar ranah transportasi, tapi dia adalah sinergi yang tidak terbatas dengan kebijakan di sektor kesehatan. Jadi sinergi dengan sektor kesehatan dan sektor ekonomi, maka harus ada kolaboratif kebijakan di transportasi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi misalnya di sektor tenaga kerja tadi. Harusnya Dinas Tenaga Kerja juga membuat instrumen kebijakan dalam bentuk insentif agar perkantoran, mal, ekonomi, pasar lainnya pun memberlakukan upaya pengurangan kegiatan yang sama sehingga tidak membebani masyarakat yang harus ikut kebijakan di internal perusahaannya. Terus yang kedua yang perlu kita dorong adalah kalau kita mendukung untuk mengurangi penularan dari COVID-19 ini adalah membuat standarisasi yang sama, pelayanan protokol kesehatan baik kepada moda utamanya pun maupun kepada feeder penunjang kepada itu. Baru yang ketiga yang menarik adalah nanti kita evaluasi kembali prosesnya supaya apa? Evaluasi berjalan. Ini sampai kapan PSBB transisinya? Sampai dengan tanggal 13 Agustus. 13 Agustus akan kita cek apakah terjadi penurunan terkait R0-nya. Kedua, apakah terjadi peningkatan penggunaan public transportnya? Ketiga, apakah ada faktor pengurangan klaster di perkantoran? Jadi, sinergikan kebijakan ganjil genap ini dengan target PSBB transisi pada tanggal 13 Agustus. Jadi, bekerja bukan sekedar membuat aturan, tapi bekerja menghasilkan target yang terukur dalam konteks mensinergikan transportasi dengan penyebaran COVID-19. Baik, terima kasih Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti atas bincang-bincangnya hari ini di Dialog Nusantara Petang terkait dengan pemberlakuan kembali ganjil genap di DKI Jakarta. Terima kasih.